Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema tanpa perlu kamu doakan, hidup mantan akan melarat. Jadi ketika perpisahan itu terjadi ya, apa doa yang paling sering orang panjatkan untuk mantannya? Biasanya yang paling sering itu agar mantannya melarat hidupnya, bangkrut, kehilangan pekerjaan, ya, hutang di mana-mana. Nah, itu biasanya yang paling sering tuh orang mendoakan ya. Jadi itu akan kejadian. Mantan kan hanya memanfaatkan kita. Setelah kita habis-habisan ya, dia kemudian mengkhianati kita. Maka ketika kita mendoakan agar mantan bangkrut, tidak punya apa-apa, melarat dan seterusnya, itu akan kejadian. Karena apa? Karena doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang mustajab. Dakwatul mazlumi mustajabah wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu adalah doa yang terkabul. Nah, jadi akan kejadian apa yang kita inginkan itu untuk mantan. Nah, tetapi sesungguhnya pun misal kita berdoanya, ya sudahlah mantan dengan kehidupannya, kita berdoa yang baik-baik saja ya. Kita berdoa untuk kesehatan kita, kesehatan orang tua kita. Kita berdoa setiap hari agar diberikan kemudahan rezeki. Kita berdoa setiap hari agar kuliahnya bisa beres segera dan seterusnya ya. Kita tidak lagi menjadikan mantan sebagai doa kita. Tidak lagi menyelipkan nama mantan di dalam doa-doa kita. Tidak ya. Jadi sebenarnya tanpa kita doakan pun, mantan otomatis hidupnya juga akan melarat ya. Karena apa? Karena mantan mendekati orang ketiga ya. Misal karena dia menginginkan harta dari orang ketiga. Kan banyak tuh orang yang dikhianati oleh pasangannya, calon suami, calon istri berpaling. Bahkan sudah jadi suami, sudah jadi istri, direbut oleh orang ketiga. Kenapa dia mau direbut? Kenapa dia tergoda? Karena melihat orang ketiga ini punya segalanya, kaya raya, dan seterusnya. Nah, jadi ketika seseorang mendekati atau berusaha menikah dengan seseorang karena harta bendanya, maka itulah yang akan menjadikan hidupnya melarat ya. Nah, tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, jangan lupa ya yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, jadi misal ada kisah nih, seorang laki-laki sudah punya istri, walaupun tidak cantik tapi istrinya baik, ya. Bersama istrinya dia sudah punya segalanya ya, walaupun mungkin ada yang juga dengan bantuan dari mertuanya. Dan karena merasa sudah di atas angin nih, merasa sudah mapan, dia kemudian lupa diri.
dia mulai itu karena istrinya tidak cantik tadi, mulai mencari yang baru, yang lebih muda, yang lebih cantik ya. Nah, dia jatuh cinta kepada seorang wanita. Dia kejar-kejar, dia cinta betul. Ya, cinta secinta-cintanya kepada wanita. Ini betul-betul ya figur yang dia impi-impikan, yang dia idam-idamkan selama ini. Tapi dia lupa bahwa mobil bagus yang dia pakai ke sana kemari setiap hari ya, itu belinya pakai nama istrinya ya. Dia lupa bahwa rumah besar ya, halaman luas yang dia tempati itu lahannya adalah pemberian dari mertuanya ya. Dia lupa. Kemudian dia berhasil mendapatkan si wanita tadi. Yang terjadi kemudian apa? Yang terjadi, istrinya otomatis minta cerai dong. Dia diusir dari rumahnya. Dia berpikir kalau dia diusir dari rumahnya, dia akan diterima tuh ya oleh wanita yang dia cintai tadi. Ternyata tidak. Siapa yang mau kan dengan laki-laki yang bahkan rumah pun sekarang tidak punya. Mobil pun masih dipinjami oleh istrinya karena ya istrinya kasihan lah ya. Dia masih harus bekerja ke sana kemari, tidak punya apa-apa ya. Nah, begitu dia sudah diceraikan oleh istrinya, apa sih wanita ini kemudian betul-betul akan menunjukkan cinta dengan bangga kemudian membawanya kepada orang tuanya? Jawabannya tidak ya. Hari itu dia diusir dari rumah warisan milik istrinya itu. Dia langsung minta untuk bisa ketemu dengan ibu si wanita yang dia cintai ini. Ditolak ya. Kemudian si wanita ini mulai menjauh, mulai bertengkar terus. Bahkan kemudian ibunya datang kepada si laki-laki ini. Jangan lagi dekati anak saya. Ya, kamu tidak punya apa-apa. Dan seterusnya, dan seterusnya. Pokoknya kalau kamu terus mendekati anak saya, ya, nanti kamu sulit untuk bekerja. Ya, nanti akan diceritakan kemana-mana. Kamu mau dapat pekerjaan apa? Nah, sementara kan pekerjaan dia itu sangat berkaitan dengan citra yang bagus ya. Kalau semua orang tahu bahwa dia diceraikan oleh istrinya, diusir oleh istrinya. Kalau semua orang tahu, siapa yang mau ngasih dia pekerjaan, kan begitu? Akhirnya ya, karena stres, karena pusing dia menjauh. Ya si wanita ini ya oke-oke saja ya. Mungkin karena juga dia sudah tahu bahwa ibunya menekan si laki-laki ini untuk pergi dari kehidupannya, dan tidak lama si wanita ini segera menemukan laki-laki lain ya. Dia lagi ada pekerjaan itu di sebuah mall. Nah, dia ketemu tuh dengan wanita itu sudah jalan dengan laki-laki lain, lagi makan es krim, fotonya bahkan dipasang di Instagram ya. Nah, jadi apa yang terjadi dengan kehidupannya setelah itu? Dari menempati rumah yang besar, terpaksa tinggal di kos-kosan ya. Kalau kemarin punya dapur, punya kamar mandi, sekarang kamar mandi pun harus antri dengan yang lainnya. Harus memulai segala sesuatunya dari nol lagi ya. Jadi melarat, jadi tidak punya apa-apa. Padahal kalau dia kemarin baik-baik saja dengan istrinya, maka hidupnya akan sangat nyaman dan bahagia. Karena tidak puas ya, karena istrinya tidak cantik, dia cari yang cantik, yang dia dapatkan kemudian apa? Hidupnya jadi porak-poranda. Nah, jadi ya ketika orang mendekati seseorang itu,
cuman karena melihat kepada fisiknya, maka yang dia dapatkan adalah kekecewaan. Cantiknya saja, ternyata yang dia dapatkan kekecewaan dan ketidaksetiaan. Nah, ketika seseorang mendekati seorang wanita atau laki-laki karena kedudukannya begitu ya, dia punya derajat yang tinggi begitu, karena mungkin anak orang kaya dan seterusnya, maka justru dia akan direndahkan. Ketika seseorang mendekati seorang laki-laki atau wanita karena hartanya, bukannya jadi kaya, malah jadi tambah melarat. Ya, karena itu tanpa didoakan pun mantan yang ngejar-ngejar orang ketiga karena hartanya, maka hidupnya jadi melarat, ya, otomatis itu. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, man tazawwaja mura'atan li izziha lam yazidhullah illa zullan, wa man tazawwaja halimaliha lam yazidhullah illa faqran. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kehinaan. Barang siapa yang menikahi seorang wanita karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, jadi tanpa kita doakan pun, mantan yang jungkir balik berusaha mendekati orang ketiga. Kalau dia dekati karena kecantikannya, itu akan membuat hidup mantan otomatis menjadi susah, seperti yang saya ceritakan tadi. Kalau yang mantan dekati karena kedudukannya, justru itu akan membuat mantan menjadi semakin rendah. Kalau mantan mendekati karena hartanya, itu akan otomatis membuat mantan menjadi melarat. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.